Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Dan selamat datang juga di konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jitsurukusa. Oke, mungkin gue akan mengawal video ini dengan kata cukup kecewa. Karena episode kali ini, ya memang menurut gue ada beberapa bahasan penting yang agak di skip nih dalam realisasi anime episode 2-nya. Namun ada beberapa hal menarik juga yang masuk dalam episode 2 ini dan kita akan membahas semuanya gitu. Oh iya, dalam episode 2 ini juga mengadaptasi chapter 1 sampai 2 mangganya. Jadi kalau kalian mau lanjut baca mangganya, langsung ke chapter 3 aja. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya nih. Episode kali ini pun dibuka dengan scene Sid yang sedang berdiri di atap mansionnya. Lalu Alpha pun datang untuk melapor tentang kebenaran adanya Ordo Diabolos kepada Sid. Nah, scene ini adalah scene original yang cuma ada dalam animenya aja. Karena memang, kalau dalam LN, manga, dan WN-nya itu, kita itu cuma diperlihatkan scene bagaimana babang kita Sid itu bereinkarnasi ke dunia isekai Kage no Jitsurukusa. Yaps, di sini scene yang gue maksud itu adalah di mana Sid itu mulai bertapa dan menjadi Tarzan untuk mencari sihir. Kemudian dia itu tertabrak truk kun karena mengira lampu depan truk itu adalah sihir. Nah, inilah yang gue maksud, ada beberapa scene penting yang terkena skip. Karena memang, menurut gue nih, bagian ikonik dalam sebuah anime isekai adalah ketika kita diperlihatkan bagaimana cara MC kita ini bereinkarnasi ke isekai. Ya, kalau kita ambil contoh anime Konosuba, kan kita diperlihatkan betapa konyolnya cara Kazuma itu mati dan masuk isekai. Tapi hal itu nggak dimunculkan lagi dalam animenya ini. Walaupun begitu, gue pikir-pikir lagi, mungkin ini ada hubungannya dengan keetisan tayangan dari anime yang ada di Jepang, teman-teman. Ya, kita tahu lah, kalau memang Jepang itu memiliki tingkat bunuh diri yang cukup tinggi sekarang ini. Jadi mungkin aja para staff itu ingin membantu menurunkan hal itu dengan tidak menayangkan secara langsung scene di mana Sid itu tertabrak sama truk kun. Karena memang ya kita tahu lah, kalau belakangan ini juga ada beberapa kasus bunuh diri aneh di mana ada orang yang bunuh diri karena karakter kesukaannya itu mati dan lain sebagainya gitu. Jadi kemungkinan aja itu adalah alasan mereka nggak menayangkannya. Nah, itulah hal pertama yang gue pikirin saat nonton episode 2 ini. Tapi kalau dilihat lebih lanjut nih, banyak sekali scene gore-nya dalam episode 2 ini di mana banyak sekali kepala yang melayang gitu. Jadi gue itu bingung sendiri maunya Nexus Studio ini nih apa ya. Oke lah, kita nggak usah perpanjang lagi dan lanjut ke pembahasannya aja nih. Setelah itu scene pun berlanjut kepada Sid yang baru saja bereinkarnasi sebagai anak kedua dari keluarga Baron Kageno. Nah, hampir sama seperti LN-nya, kita diceritakan kalau sejak baru lahir, dalam isekai itu Sid sudah bisa melihat dan merasakan aliran sihir dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia juga menangis karena pupnya keluar. Selanjutnya terdapat scene di mana Claire dan Sid itu sedang memperlihatkan kemampuan berpedang mereka kepada ayah dan para kesatria keluarga Kageno nih. Nah, ini adalah scene yang sedikit diubah dan mengacu pada versi mangganya. Karena memang, kalau dalam mangganya, setelah latih tanding sama Sid, Claire itu baru akan menunjukkan cara melapisi pedang dengan sihir kepada Sid nih. Setelah itu, Claire pun mendemonstrasikannya dengan menghancurkan sebuah batu yang ada di hadapannya. Tapi yang gue notice di sini adalah scene dalam animenya, yaitu cara Sid dan Claire dalam menghancurkan batu yang ada di hadapan mereka. Seperti yang kita lihat, Sid itu hanya menusukkan pedangnya ke arah batu besar yang ada di hadapannya. Sedangkan Claire itu menghancurkan batu yang ada di hadapannya dengan beberapa kali tebasan. Nah, menurut gue alasan kenapa Sid itu hanya menusukkan pedangnya ke arah batu itu aja, karena memang dia itu nggak mau menunjukkan kemampuan berpedang aslinya kepada semua orang. Bisa saja Sid itu membelah batu yang ada di hadapannya jika ia melakukan beberapa tebasan kepada batu itu, sama seperti yang dilakukan sama Claire nih. Nah, hal itu juga didukung dengan dialog Sid yang berkata kalau dia itu bukan pewaris keluarga Kageno, tapi yang menjadi pewaris keluarga Kageno adalah kakaknya, yaitu Claire. Ucapan Sid itu menunjukkan kalau memang dia itu nggak mau menunjukkan kemampuan aslinya kepada semua orang, karena dia itu ingin menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Makanya setelah scene itu, kita juga diperlihatkan scene di mana Sid itu berubah menjadi wujud shadow-nya dan membunuh beberapa bandit. Namun yang sangat disayangkan dalam scene ini adalah kita sebagai penonton itu nggak dijelasin kenapa Sid itu berburu bandit dan alasan kenapa Sid itu memakai slime sebagai jubah dan sekaligus juga senjatanya nih. Padahal kita tahu sendiri kan
Kalau dalam LN dan manganya ada beberapa alasan Sid itu mau memburu bandit yang ada di sana. Alasan pertama, Sid mengetahui kalau hukum yang ada di abad Isekai-nya ini masih belum ditegakkan secara penuh. Bahkan dikatakan kalau hukum itu sendiri tidak bisa menghakimi para bandit. Jadi Sid itu ingin menjadi algojo yang akan menghabisi para bandit itu. Lalu alasan kedua, Sid ingin menjarah habis harta dari semua bandit yang ada di sana. Yap, selain menjadi algojo, Sid juga ingin mendapatkan harta yang dikumpulkan para bandit itu. Karena memang Sid juga menyadari kalau dia bukanlah pewaris keluarga Kageno, maka dari itu dia pengen kaya. Nah, alasan ketiganya adalah Sid itu ingin menguji slime body suit barunya yang telah ia kembangkan. Yap, dalam LN dan manganya kita sudah diberitahu jelas alasan Sid itu menggunakan slime untuk senjata sekaligus jubah tempurnya nih. Karena memang slime itu bisa menghantarkan energi sihir secara maksimal atau lebih tepatnya 99%. Hal itu berbanding terbalik dengan bahan mithril yang digadang-gadang sebagai penghantar sihir terbaik yang dikatakan dalam isekai itu. Padahal Sid itu tahu kalau mithril hanya bisa menghantarkan sihir sebesar 50% aja. Menurut gue ini adalah scene yang cukup menarik kalau seandainya ditayangkan dalam animenya sih. Tapi sayangnya Sid ini gak terlalu disorot dan studio Nexus itu hanya berfokus kepada pertarungan Sid dengan para banditnya aja nih. Setelah beres membunuh para bandit itu, Shin pun berlanjut kepada Sid yang baru saja menemukan Alpha dalam wujud kerasukan iblisnya. Namun yang menjadi perhatian gue adalah bentuk tumpukan daging dari Alpha nih. Kalau kalian notice dalam manganya, digambarkan Alpha itu masih berbentuk dalam wujud elfnya, namun ia memiliki kulit yang membusuk saja. Maka dari itu, Sid pun menyebutnya sebagai mayat busuk. Tapi kayaknya untuk scene ini animenya itu mengacu kepada LN deh. Karena memang dalam LN-nya, Sid itu mengatakan tumpukan daging busuk yang tidak dapat dikenali lagi jenis kelaminnya dan bukannya mayat busuk. Oleh karena itulah dalam animenya direalisasikan kalau bentuk dari Alpha yang terkena Demon Possession itu sebagai tumpukan daging yang sudah tidak berbentuk lagi. Nah, kalau udah lihat scene ini, masihkah kalian mau mengangkat Alpha sebagai waifu? Ya, kalian bisa chat di kolom komentar lah. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan scene bagaimana Sid itu menyembuhkan Alpha dari Demon Possession sampai merubahnya kembali menjadi elf yang cantik. Nah, yang gue notice dalam scene ini adalah di mana Sid itu mendapatkan inspirasi iblis Diabolos dan sektenya. Dalam animenya kita diperlihatkan kalau Sid itu mendapatkan inspirasi kebohongan besarnya itu melalui sebuah kitab dari sekte Diabolos dan sebuah botol anggur yang diproduksi oleh sekte Diabolos. Tapi kalau dalam LN dan manganya, Sid itu mengarang semua kebohongan tadi dari sebuah cerita dongeng yang pernah ia dengar tapi entah dari mana asalnya gitu. Hal kedua yang gue notice dalam scene ini juga perbedaan tinggi dari Sid dan Alpha nih. Kalau dalam manganya dikatakan mereka itu sama-sama berumur 10 tahun. Tapi ada perbedaan tinggi yang cukup signifikan di antara mereka berdua. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa gue sampaikan. Pertama, mungkin aja dikarenakan perbedaan masa puber laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang kita tahu dalam dunia nyata, kalau perempuan mengalami masa puber atau pertumbuhan yang lebih awal daripada laki-laki, yaitu mulai umur 8 tahun. Maka dari itulah, Alpha lebih tinggi daripada Sid. Ya, ini juga terjadi dalam hidup gue teman-teman, dimana gue itu pernah punya temen cewek dari SD yang tingginya itu awalnya melebihi gue. Tapi seiring berjalannya usia, gue itu malah tumbuh lebih tinggi dibandingkan teman gue itu. Nah, kemungkinan kedua, bisa jadi dalam animenya Sid itu dibuat lebih muda dibandingkan dengan Alpha dan Seven Sades lainnya. Maka dari itulah, Sid terlihat lebih pendek dibandingkan dengan Alpha dan yang lainnya gitu. Nah, setelah itu kita juga diberitahu time skip yang katanya itu 3 tahun setelah Sid menolong Alpha. Tapi kok gue ngerasanya gak ada perubahan sama sekali sama karakter Sid ya. Ya menurut gue nih, visual Sid di umur 10 tahun dan 13 tahun itu gak ada bedanya teman-teman. Namun ya udahlah, biarkan aja terjadi gitu. Setelah itu scene pun berlanjut kepada latih tanding Sid dan Claire nih. Nah, dalam latih tanding itu, kita diperlihatkan nih kalau Sid itu mau, dia bisa saja membunuh Claire dalam latih tanding tersebut. Namun ya karena Claire itu bukan musuh, melainkan kakaknya, jadi dia itu nggak mungkin membunuh Claire. Tapi ada satu hal nih yang gue notice dalam scene ini. Ketika Sid itu mengaktifkan sihirnya dan berdiri di atas air. Jujur gue kaget banget lihat scene ini, karena dalam manga dan LN-nya itu kita nggak pernah diperlihatkan kalau Sid itu punya kemampuan kayak Naruto yang bisa berdiri di atas air. Dan gue tuh herannya Sid itu langsung berdiri di atas air gitu aja tanpa takut kekuatan yang sebenarnya itu
ketahuan sama kakaknya dan mate-nya. Jadi bisa dibilang mungkin aja berdiri di atas air kayak Naruto ini merupakan pengendalian sihir yang sudah biasa dalam isekai itu. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan scene di mana Claire itu telah diculik. Namun yang jadi perhatian gue ini adalah bingkai foto keluarga Kageno yang disorot nih. Ya, kita bisa lihat kalau dalam foto keluarga itu Baron Kageno diperlihatkan mukanya nggak ada teman-teman. Nah, kemungkinan besar hal itu dikarenakan Claire benci sama kebotakan dari ayahnya. Bahkan dalam manga dan animenya, kita itu udah diperlihatkan beberapa kali, baik Claire dan ibunya itu memanggil Baron Kageno dengan sebutan botak. Nah, itulah yang menjadi alasan kebencian mereka gitu. Setelah itu kita juga diperlihatkan dengan scene Sid yang mengobrol dengan Beta. Mungkin ini cuma alasan pribadi gue aja sih, tapi gue itu agak kurang srek pas ngelihat penampilan agak loli dari Seven Hades ini. Karena dari awal gue baca manganya, mereka itu udah terlihat dewasa lah, tapi ya biarlah, ini jadi keresahan gue aja teman-teman. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana Sid itu melempar pisau secara acak untuk menunjukkan posisi tempat persembunyian Ordo Diabolos yang menculik kakaknya itu. Nah, dalam scene itu kita bisa lihat kalau Beta itu sangat kagum dengan kemampuan deduktif dari Sid. Ya, walau itu cuma kehokian dari Sid aja sih. Tapi yang gue notice adalah ketika Beta itu mencatat sesuatu setelah melihat aksi dari Sid tadi. Nah, kemungkinan itu adalah catatan pribadi Beta tentang aksi luar biasa dari Sid yang akan dijadikan buku olehnya nih. Ya, kita tahu sendirilah kalau dalam LN-nya Sid itu sering menceritakan sebuah cerita dongeng untuk Beta sejak mereka itu bertemu. Maka dari itulah Beta terinspirasi dan akan menjadi seorang penulis terkenal nantinya. Nah, salah satu impian dari Beta sejak saat itu adalah membuat sebuah novel yang berjudul The Chronicles of Master Shadow, yang isinya menceritakan semua kehebatan dari masternya itu. Maka dari itulah gue menyimpulkan kalau catatan itu adalah bahan yang dikumpulkan oleh Beta untuk novelnya nanti. Setelah itu kita juga diperlihatkan dengan scene di mana Claire itu sedang diinterogasi dengan Olba. Nah, dalam scene itu ada sedikit perbedaan yang cukup terasa dibandingkan dengan manganya. Kalau dalam animenya, Claire itu nggak pernah sadar kalau dia pernah terkena gejala demon possession. Namun kalau dalam manganya, Claire itu sadar kalau dia pernah mengalami kekacauan sihir dalam tubuhnya. Dan itu merujuk kepada demon possession. Tapi masalahnya tadi sudah diselesaikan pas Sid memintanya untuk melakukan peregangan. Padahal sih di situ Sid itu sedang memperbaiki aliran sihir dari Claire, supaya kakaknya itu tidak terkena demon possession. Nah, karena itulah Olba pun memutuskan untuk menangkap Sid juga dan membuat Claire itu akhirnya menjadi mengamuk teman-teman. Namun ya hal itu digagalkan karena justru Sid lah yang membunuh Olba. Oh ya, sebelum gue sampai ke pertarungan antara Olba dan Sid, gue itu mau menyorot dulu tentang senjata yang digunakan sama pasukan Olba dan para bandit nih. Ada beberapa dari mereka itu yang memakai senapan zaman dulu teman-teman. Nah, ini juga merupakan bagian yang diimprov sama animenya nih. Karena memang, kalau dalam LN dan manganya kita hanya diperlihatkan musuh-musuh dari Sid itu cuma memakai senjata tradisional dan sihir aja. Lanjut ke pertarungan antara Olba dan Sid nih. Yang gue pengen notice dan kasih applause itu cuma satu nih. Penggambaran kedekatan hubungan Olba dengan putrinya, Milia. Jadi sewaktu mereka bertarung, kita akan diperlihatkan beberapa flashback tentang putri Olba yang terkena demon possession dan berujung kepada Olba yang dimanfaatin sama Ordo Diabolos buat nangkepin semua wanita yang diduga keturunan pahlawan dengan iming-iming nih kesembuhan dari putrinya. Maka dari itulah si Olba pun berpihak kepada Ordo Diabolos. Ya padahal kita udah tahu kalau Ordo Diabolos itu cuma manfaatin Olba aja dan justru putrinya itu dijadikan bahan eksperimen sama Ordo Diabolos. Pas gue liat scene ini, gue bener-bener keinget banget sama video tentang Milia, putri dari Olba ini. Gue udah pernah bahas panjang lebar tentang Milia ini dan bisa kalian lihat di playlist pembahasan Kageno Jisrukusa gue teman-teman. Linknya ada di deskripsi juga. Di situ gue udah benar-benar menjelaskan betapa sialnya nasib dari Milia dan Olba ini. Nah, pada saat itu juga kita diperlihatkan dengan scene di mana terdapat sebuah foto Olba dengan Milia di Leontin yang ia pakai. Bisa dilihat kalau nampaknya dulu si Milia ini bersekolah di Akademi Berpedang Midgar, karena memang seragam yang Milia pakai dalam foto itu adalah seragam dari Akademi Berpedang Midgar. Selanjutnya yang gue pengen bahas adalah scene terakhir di mana Alpha dan yang lainnya itu ngomong kalau waktunya bagi mereka untuk berpisah nih. Nah, ada banyak kemungkinan tentang hal ini, tapi menurut gue pribadi perpisahan yang dimaksudkan sama Alpha itu
merujuk kepada penyelidikan yang akan dilakukan sama Seven Sadist untuk menyelidiki Ordo Diabolos nih. Makanya dalam trailernya juga kita diperlihatkan nantinya para Seven Sadist itu berpencar. Bahkan si Zeta itu sampai ke kutub utara dan ke daerah Aztec gitulah. Nah, nantinya dari situlah anggota Shadow Garden juga berkembang pesat. Bahkan Sid itu sampai nggak tahu jumlah pasti dari anggota organisasi yang ia buat itu. Kemungkinan juga ini akan menandakan berdirinya pusat dagang terbesar yaitu Mitsugoshi Group yang akan dibuat sama Alpha dan Gamma tentunya. Dan terakhir yang gue pengen bahas adalah tentang sikap dari Sid dalam episode kali ini. Gue nggak berbicara tentang komedi yang kurang kena atau gimana ya teman-teman. Tapi kesadaran Sid atas organisasi dan Ordo Diabolosnya sendiri teman-teman. Gue merasa kalau memang selama ini Sid itu nggak pernah percaya kalau Ordo Diabolos itu benar-benar ada dan hanya menganggap lawan yang mereka hadapi selama ini hanyalah bandit biasa. Bahkan ada momen di mana Sid itu ngomong nampaknya Seven Sadist ini menganggap kalau bandit biasa adalah pengikut dari Ordo Diabolos. Dan bahkan setelah membunuh Olba, si Sid juga langsung mengambil liontin Olba sebagai jarahan dan menyebutkan kalau Olba itu cukup kuat sebagai seorang pencuri. Ya, ini membuktikan kalau selama ini memang Sid nggak pernah sadar kalau yang dihadapinya adalah Ordo Diabolos beneran. Dan mungkin aja Sid menganggap kalau Seven Sadist juga cuma lagi main drama aja sama dia. Yaps, otak dari MC kita ini memang udah sengklek. Ya syukurlah, bagian yang kayak gini ini nggak kena skip dalam animenya. Dan itu yang masih bisa patut kita syukurin lah gitu. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari breakdown episode dunia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.